Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Izin perkenalkan diri, nama saya Zaida Balian dengan NIM 2231 22037. Saat ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis untuk crisis communication dengan tajuk minyak jadi hantu, salah siapa itu. Saya menggunakan analisis high reliability organization dan management crisis pada komunikasi krisis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2022 terkait dengan masalah kelangkaan minyak goreng. Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kelangkaan minyak goreng di pasar. Kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat, sebagaimana minyak goreng sudah menjadi salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rumah tangga. Yang minyak goreng yang semulanya seharga 14.000 kini bisa mencapai 30-35.000 pada tahun 2022 hingga 2023 kemarin. Lalu pada awal November tahun 2021, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengatakan bahwa kenaikan harga minyak goreng lebih dikarenakan harga internasional yang naik cukup tajam. Sedangkan pihak lainnya seperti Indonesia Corruption Watch dan juga DPR RI mengatakan bahwa hal ini juga disebabkan oleh kebijakan B30 yang diusung dari Kemendak sendiri. Program B30 sendiri berbentuk insentif bagi pengusaha yang mencampur biodiesel dengan BBM jenis solar yang melalui program B30. Insentif didapatkan dari negara dan telah berlangsung sejak Januari tahun 2020. Akan tetapi, program tersebut mendorong pengusaha untuk mengalihkan produksi CPO dari industri pangan ke biodiesel, sehingga timbul masalah dalam produksi minyak goreng. Ya, meskipun mengalami kelangkaan, namun pada tahun 2022, negara Indonesia tetap menduduki peringkat kedua sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Kelangkaan minyak goreng dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penawaran dan juga permintaan. Ya, meskipun memiliki pasokan yang besar, namun hal ini perlu dikonfirmasi oleh pihak yang bertanggung jawab. Ya, terkait dengan faktor kelangkaan yang telah dijelaskan oleh Kementerian Perdagangan, khususnya pada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, terdapat 3 faktor kelangkaan minyak goreng. Yang nomor 1, ada harga internasional yang menaik cukup tajam disebabkan oleh menurunnya harga crude palm oil atau CPO. Yang nomor 2, terdapat kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel dalam rangka menyambut kebijakan B30 dari pemerintah. Yang selanjutnya ada kondisi pandemi COVID-19 yang mengganggu logistik penyebaran minyak goreng pada pasar. Selanjutnya terdapat faktor penimbunan dan juga kasus korupsi yang terjadi ketika dalam rangkaian kelangkaan minyak goreng di sini, yang mana Kemendak menyebutkan kendala kelangkaan minyak goreng ini juga terletak di lapangan dan pada level pendistribusian produk. Temuan dari penyelidikan Satgas Pangan juga menyebutkan adanya oknum-oknum yang menimbun untuk tidak mendistribusikan minyak goreng. Selain itu juga terdapat penetapan 4 tersangka dalam kasus korupsi CPO pada tahun 2023. Melalui faktor-faktor kelangkaan di situ, seharusnya pemerintah memiliki inisiatif untuk melakukan komunikasi terkait dengan kebijakan-kebijakan antisipasi yang ingin dilakukan, serta bentuk preventif yang akan segera dilaksanakan oleh mereka. Yang mana selain aksi nyata dalam memberikan jalan keluar atas permasalahan yang ada, pemerintah juga harus bergerak dalam ranah pemberian informasi. Sebagaimana publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana perjalanan pemerintah beserta kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan. Berkaitan dengan hal di atas, isu minyak goreng langka dan gerakan komunikasi pasif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait memicu dorongan dari Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna di tahun 2022. Dorongan tersebut dalam bentuk menegur menterinya yang tidak memberikan penjelasan apapun terkait dengan naiknya harga minyak goreng. Ya, di sini statement dari Pak Joko Widodo ini ialah jangan sampai kita ini seperti biasa dan dianggap oleh masyarakat. Jadi berkaitan dengan bagaimana kita seharusnya tiap instansi melakukan komunikasi terkait harga minyak yang sudah 4 bulan tidak ada penjelasan apapun. Selanjutnya, bentuk komunikasi dari instansi ini secara fungsional memang Kemendak merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bagian perdagangan. Gitu. Urusan ini pun juga meliputi distribusi dan pengendalian pasokan produk yang diperjualbelikan di dalam negara. Ya, selain itu juga Kemendak juga bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi pada masyarakat terkait kebijakan ataupun ketetapan pengendalian harga minyak goreng yang telah dijalankan. Ya, usaha komunikasi yang dihadirkan oleh Kemendak
ya dapat berupa mengadakan konferensi pers terkait ketersediaan minyak goreng yang telah dinaikkan domestic market obligation-nya atau DMO menjadi 30%. Kemendak di sini juga mengungkapkan bahwa stok minyak goreng sudah melebihi kebutuhan nasional sebanyak 415.787 ton minyak goreng dari skema domestic market obligation yang sudah didistribusikan ke pasar. Volume tersebut setara dengan 72,4% dari total DMO yang telah terkumpul per Februari tahun 2022. Dialog dan sidak langsung dengan pelaku distribusi minyak goreng ini juga dilakukan oleh Kemendak dalam meninjau berjalannya kebijakan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan. Mendak menyampaikan bahwa tidak akan mengubah atau mencabut aturan tersebut, namun akan meninjau kembali bagaimana keseharusannya dari HET dan masyarakat harus mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Selanjutnya, Kemendak juga melakukan press release pada website dan media digital resmi atau portal-portal berita lainnya dalam rangka untuk menyebarkan informasi kebijakan pengendalian harga minyak goreng dan temuan lain yang mengindikasikan kenaikan harga. Selanjutnya, dalam menyikapi bentuk-bentuk komunikasi krisis yang dilakukan oleh Kemendak, di sini saya akan menganalisisnya dengan mengaitkannya pada konsep High Reliability Organization atau HRO, yang mana di sini HRO ini dapat mengaitkan antara organisasi dengan tingkat keakuratan yang tinggi seperti Kemendak ini dengan idealnya pergerakan komunikasinya itu harus seperti apa. Ya, untuk analisisnya nih ada yang pertama, penerapan komitmen to resilience ini sudah dilakukan oleh Kemendak dengan melakukan praktik komunikasi konferensi pers dan pelayanan keluhan melalui chat hotline ataupun dengan chat di website, komunikasi langsung dengan di media sosial, secara tidak langsung di media sosial ataupun langsung terjun ke publik dengan mempertimbangkan terkait tanda masalah yang timbul dan bagaimana antisipasinya. Selanjutnya, namun di sisi lain terdapat rendahnya penerapan mindful leadership yang terlihat dengan keterlambatan respon dari pihak menteri yang kurang proaktif di awal mencuatnya kasus kepada publik. Yang terakhir, mungkin dampak dari kelangkaan minyak goreng terbilang cukup luas, dan hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan dan spekulasi yang muncul dari lembaga kemasyarakatan atau kelompok penekan dari sipil. Bisa dilihat sebelumnya bahwa ada statement dari ICW yang menjelaskan bahwa ini mungkin kecacatan dari dari kebijakan yang sudah dilakukan oleh Kemendak ataupun respon Kemendak yang dirasa kurang signifikan dalam mempertimbangkan masalah tersebut, ya, dan lain-lain sebagainya. Maka dapat dikaitkan bahwa Kemendak kurang memiliki poin situational awareness dan komunikasi yang kurang responsif, dan ini sejalan dengan konsep High Reliability Organization yang pada akhirnya ada yang dijalankan ataupun ada yang tidak. Selanjutnya dapat dianalisis juga melalui manajemen krisis yang digagas oleh KOM tahun 2015 yang menerangkan bahwa krisis dapat ditangani melalui manajemen yang terbagi dalam 3 tahap: pre-crisis, crisis event, dan post-crisis. Pre-crisis ini adalah tahapan sebelum krisis terjadi. Di dalamnya termuat ada signal detection atau mengidentifikasi sumber-sumber potensi krisis. Yang selanjutnya ada prevention, dan terakhir ada preparation. Nah, kalau misalkan dilihat di sini melalui kasus komunikasi yang terjadi di Kemendak ini, dirasa perlu dikembangkan kembali terkait dengan bagaimana signal detection atau bagaimana mengidentifikasi sumber-sumber potensi krisis, yang mana selanjutnya tidak perlu membicarakan terkait faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng lagi, tapi sudah membicarakan tentang bentuk antisipasinya aja. Jadi langsung melengkap kepada bagian crisis event gitu. Karena untuk pre-crisis sendiri ini biasanya sudah dilaksanakan secara internal, dan tindakan preventifnya pun selanjutnya seharusnya diucapkan terlebih dahulu bahwa mereka sudah memiliki strategi untuk menyesuaikan bagaimana penetapan harga minyak goreng bisa lebih stabil dan tidak tinggi 2 kali atau bahkan 3 kali lipat dari sebelumnya. Kedua, dari tahapan pre-crisis selanjutnya ada crisis event, yang mana crisis event ini ketika krisisnya datang atau hari H lah. Di sini dibagi menjadi 2, ada crisis recognition yaitu mengenalkan adanya krisis pada organisasi, yang selanjutnya ada crisis containment
Ya, recognition ini bagaimana mengidentifikasinya, ya seperti yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tadi, bahwa dia melakukan bentuk pengidentifikasian faktor-faktor yang terjadi dalam kelangkaan minyak goreng gitu. Yang selanjutnya ada containment, ya bagaimana organisasi dapat merespon krisis itu sendiri gitu. Apakah mereka melakukan koordinasi perencanaan atau dengan tindak lanjut atau follow up terhadap krisis. Pada akhirnya Kemendak sendiri melakukan tindak lanjut komunikasi dengan melakukan follow up kepada distributor-distributor yang ada di pasar retail. Dalam kaitannya juga, dia juga melakukan perencanaan dengan menetapkan kalau harga head akan tetap seperti itu, namun dia akan mempertimbangkan bagaimana CPO dapat didistribusi dengan lebih baik dengan dua segmen yang berbeda, yang mana itu dapat dikatakan mencegah krisis tetap terjadi. Selanjutnya di poin ketiga dalam manajemen krisis ada post krisis, yang selanjutnya dibagi kepada 3 tahapan, yaitu membuat organisasi lebih siap, yang kedua memastikan stakeholder memiliki kesan positif, dan yang ketiga memeriksa kembali bahwa krisis telah benar-benar berakhir. Dan hal ini dirasa telah dilakukan oleh Kemendak dengan pembelakuan pemantapan strategi yang telah dilakukan oleh mereka untuk tidak melepas kebijakan headnya dan pemasukan CPO yang tepat sasaran pada saat ini. Dan yang mana selanjutnya juga mereka melakukan banyak konferensi pers untuk dalam proses pengawalan proses hukum terhadap oknum internal yang melakukan praktik korupsi CPO, yang mana ini dapat menimbulkan dari pre-crisis ini kan, dari post-crisis ini kan ditujukan untuk menimbulkan keamanan atau kenyamanan bagi para stakeholder itu, dan juga memastikan kalau krisis sudah benar-benar berakhir. Saat ini seharusnya dari Kemendak sendiri sudah melakukan banyak upaya-upaya untuk menyelesaikan krisis, dan saat ini tinggal informasi-informasi setelah krisis saja, seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan. Ya, dan paling terima kasih.